Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang lelaki parubaya yang sederhana namun pekerja keras. Lelaki itu dikenal bijaksana dan pandai mengatur kehidupannya. Ia memiliki sebidang tanah yang sangat luas, sebagian digunakan untuk menanam gandum, sebagian lagi untuk ladang sayur yang hasilnya sering ia jual ke pasar desa. Setiap pagi, udara masih lembut ketika embun menggantung di ujung dedaunan. Lelaki itu selalu berdoa lirih, memohon agar hari yang baru membawa keberkahan dan kekuatan untuk bekerja. Namun dalam hatinya, ia merasa berat, sebab dari keempat anak lelakinya, hanya satu yang mau membantu mengelola ladang dan sawah itu, anak bungsunya yang bernama Faiz. Faiz adalah anak yang lembut hati dan berperangai santun. Setiap pagi, ia selalu mendampingi sang ayah mencangkul tanah, menanam bibit, dan menyiram tanaman. Wajahnya selalu tampak tenang meski peluh menetes di dahi. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika matahari menyengat atau hujan turun tanpa ampun. Baginya, membantu orang tua bukan beban, melainkan ladang pahala. Sang ayah seringkali menatap Faiz dengan haru. Dalam diam ia bersyukur, sebab di antara keempat anaknya, hanya Faiz yang masih mau menjaga nilai kesabaran dan kasih sayang. 3 anak lainnya lebih memilih beristirahat di rumah, menikmati waktu tanpa peduli dengan kerja keras ayah mereka. Ketika sore datang dan suara azan menggema dari surau kecil di ujung jalan, Faiz dan ayahnya menghentikan pekerjaan. Mereka duduk di tepi pematang sawah, memandang langit yang mulai berubah jingga. Dalam kesunyian itu, hati mereka terasa tenteram. Di sela hembusan angin, sang ayah berbisik pelan, "Semoga kerja kita hari ini membawa keberkahan." Faiz menjawab dengan senyum dan lirih mengaminkan. Hari demi hari berlalu. Tanaman gandum tumbuh subur, daun-daunnya berkilau diterpa cahaya matahari. Ladang sayur pun hijau dan segar. Semua hasil itu datang karena kesungguhan mereka berdua, bukan karena banyaknya tangan yang bekerja. Ketika masa panen tiba, hasilnya berlimpah. Sang ayah memanggil ketiga anaknya yang lain agar turut membantu memanen. Namun, seperti biasa, mereka menolak. Salah satu dari mereka menjawab sambil bermalas-malasan, "Untuk apa kami turun ke sawah, ayah? Bukankah sudah ada Faiz yang akan mengerjakan semuanya?" Sang ayah hanya terdiam. Dalam hati, ada rasa sedih yang sulit diungkapkan. Ia tahu, kasih sayang yang selama ini ia berikan ternyata membuat anak-anaknya terlena. Meski begitu, ia tetap sabar. Ia memilih memetik hasil panen bersama Faiz saja. Suatu malam, sang ayah berkata lirih, "Besok, pergilah ke kota sebelah. Mungkin di sana ada obat yang bisa menolong." Faiz mengangguk dengan lembut. "Insya Allah, ayah. Semoga Allah memudahkan." Keesokan paginya, Faiz berangkat ke kota seorang diri. Ia menempuh perjalanan jauh dengan penuh harap. Toko demi toko ia datangi, menanyakan obat untuk penyakit sang ayah. Matahari mulai tenggelam, namun ia belum menemukannya. "Masih ada satu tempat lagi," gumamnya dalam hati. Ia tidak menyerah. Ketika sampai di toko terakhir, pemiliknya berkata dengan nada menyesal, "Maaf, anak muda. Obat itu sudah habis. Namun kau bisa mencoba mengukus buah pir dan mencampurnya dengan air jahe. Itu bisa sedikit meringankan pernapasan." Faiz mengucapkan terima kasih, lalu bergegas pulang membawa bahan-bahan itu. Malam itu juga, ia menyiapkan ramuan sesuai saran pedagang tadi. Ia dengan penuh kasih menyuapkan air rebusan jahe kepada ayahnya. Namun, keadaan sang ayah tidak kunjung membaik. Hari demi hari, napasnya semakin berat, wajahnya semakin pucat. Suatu pagi yang hening, sang ayah memanggil Faiz mendekat. "Terima kasih, Nak, karena engkau telah merawat ayah dengan sepenuh hati." Kata-kata itu menjadi yang terakhir, sebelum nafasnya perlahan terhenti. Waktu seolah membeku.
Air mata menetes di wajah Faiz, membasahi tangan ayahnya yang telah dingin. Pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri beberapa tetangga dan kerabat. Setelah semua pelayat pergi, Faiz masih bertahan di sisi makam. Ia duduk lama, menatap tanah basah itu, menahan isak yang tak mampu dibendung. Dalam kesepian malam itu, ia berbisik lirih, "Bagaimana hidup ini setelah engkau pergi? Siapa yang akan menemaniku bekerja di ladang seperti dulu?" Langit mulai gelap, hanya cahaya rembulan yang menemani kesedihannya. Ia menunduk, memeluk lututnya, merasakan kehilangan yang begitu dalam. Dalam hati, ia sadar bahwa kasih sayang seorang ayah adalah karunia yang tak ternilai. Kini, semua tinggal kenangan. Kenangan tentang kerja keras, tentang keteladanan, tentang kesabaran yang telah diwariskan kepadanya. Malam itu, angin berhembus pelan, seolah membawa pesan dari sang ayah, bahwa setiap kerja keras yang dilakukan dengan niat yang tulus tidak akan pernah hilang di sisi Tuhan.